Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Lela. Ibu Guru berharap kepada kalian semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan wa'afiat. Karena dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, kalian dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Ibu Guru juga berpesan kepada ayah dan bunda agar selalu membimbing anak-anaknya belajar di rumah, dan tentunya juga selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M+1, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Semuanya itu adalah untuk menghindari kita dari wabah COVID-19. Ibu Guru juga berharap semoga ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan wa'afiat sehingga dapat membimbing putra dan putrinya belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang hari ini yang kita dapatkan dapat diterima dengan baik dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak yang hebat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu Guru akan memberikan suatu tepukan. Namanya tepuk masker. Di mana pada saat kita keluar dari rumah, kita selalu menggunakan masker untuk melindungi kita dari wabah COVID-19. Tujuannya kita melakukan gerakan tepuk masker ini supaya kalian dapat belajar dengan semangat. Berikut adalah videonya. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar yang ada mencakup 2 muatan, yaitu IPA dan PKN. Tujuan pembelajaran 1. Setelah peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan menggali informasi, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban dan hak dalam merawat tumbuhan. Anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. 1. Akar adalah bagian yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. 2. Batang. Tidak hanya sebagai penyokong tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis yang diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun. Berfungsi tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Keempat, bunga. Berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik.
Kelima, buah. Buah memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Selain untuk melindungi biji, buah digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan adalah daging buahnya. Keenam, biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan menjadi tanaman yang baru. Pada beberapa jenis tanaman biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kita berhak mendapatkan udara segar dari oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Tapi jangan lupa, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya ya. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Mari membaca teks merawat tumbuhan. Merawat tumbuhan. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani sangat subur dan beraneka warna. Lani anak yang rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi lebih indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Dari bacaan teks tersebut, sudah terlihat sikap Lani dalam melaksanakan kewajiban dan hak pada merawat tumbuhan. Kewajiban yang sudah dilakukan Lani adalah menyiram tumbuhan setiap hari dan juga memberikan pupuk secara teratur. Sehingga hak yang didapatkan Lani adalah lingkungan rumah Lani menjadi lebih indah dan sejuk dipandang mata. Bunga-bunga yang ada di sekitar rumah Lani pun akan menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Apabila Lani tidak melaksanakan kewajiban dan haknya, maka tumbuhan yang ada di sekitar rumah Lani akan layu, bahkan bisa mati, karena tidak disiram setiap hari dan juga tidak diberikan pupuk secara teratur. Sehingga Lani tidak akan mendapatkan haknya dari tumbuhan tersebut. Lani tidak merasakan indah dan sejuk pada lingkungan rumahnya. Anak-anak yang hebat, setelah kalian membaca teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? 3. Apabila tanaman berbunga wangi dan tercium aroma wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? 4. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tumbuhan? 5. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut
tetap lestari dan seimbang di alam. Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan. Kemudian, merawatnya dan mengamati. Ayo, kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Contohnya, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil atau kaleng bekas atau gelas plastik. 3. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan rumah atau di tempat yang terkena sinar matahari. 6. Siramlah tumbuhan setiap hari. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Tugas menanam tumbuhan merupakan akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu guru berharap kepada kalian semua, dalam pertemuan-pertemuan nanti berikutnya, kalian bisa merefleksikan tumbuhan yang kalian tanam. Nah, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru selalu berpesan kepada kalian semua agar selalu menjaga protokol kesehatan di rumah dengan cara 3M+1, yaitu pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kalian semua terhindar dari penyakit COVID-19. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini yang kalian terima dapat bermanfaat bagi kalian semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.